Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tentunya baik lagi di Ginau TV, kesarangan sedulur sedanten. Dipersembahkan oleh PUB, Perkumpulan Urang Banten. Seperti biasa teman-teman, kita bakal podcast tentunya dengan orang-orang keren yang kita hadirkan setiap minggunya, yang mudah-mudahan tetap stay tune juga teman-teman di channel ini. Dan spesial teman-teman, saya sudah berada di mobil bersama orang yang keren di samping saya di sini. Kita langsung kenalan aja nih. Beliau adalah orang hebat, orang keren di Banten. Buat teman-teman mungkin kalau sudah sering main-main di Banten, beliau luar biasa, bisnisnya banyak banget. Nah, kita bakal ngulik kontribusi beliau, prestasi beliau, dan juga mungkin bisnis beliau yang saat ini sedang berjalan. Oke, kita sapa aja langsung nih dengan siapa Pak? Nama saya Muhammad Hasan Gaido. Saya adalah founder dan CEO di Gaido Group. Wow, Pak Hasan ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Sehat ya. Luar biasa nih Pak. Saya mendengar banyak sekali bisnis yang sedang Bapak jalankan ya di tadi ada Gaido Group ya. Itu Ya. apa aja sih ini bisnisnya? Ya, saya adalah orang Banten ya. Saya lahir di Lewi Damar di Lebak, Banten. Dengan perjalanan saya, alhamdulillah dengan izin Allah 18 tahun yang lalu saya memulai usaha. Ya, dimulai dengan suatu perusahaan biro perjalanan wisata Gaido Travel and Tour yang bergerak dalam haji dan umroh. Tepatnya adalah 18 Februari 2003. Nah, dari satu perusahaan dimulai dengan satu karyawan dengan berkantor di Menteng Raya nomor 35, tepatnya Gedung Trisula Perwari. Saya ngontrak di situ. Tapi dengan jalan Allah 9 tahun kita hijrah menjadi memiliki gedung sendiri, yaitu di Geraha Gaido di Cideng di Jalan Kiai Caringin nomor 5. Nah, itulah mulai saya usaha mendirikan perusahaan Gaido Group dari Gaido Travel. Akhirnya saya besarkan menjadi perusahaan pertama di Indonesia pemilik izin franchise, sehingga saat ini Gaido Travel terdaftar pemilik izin haji, umroh, pariwisata, dan halal travel serta izin franchise. Itulah legalitasnya. Dan sekarang telah memiliki 63 kantor cabang di beberapa kota di Indonesia. Wow, 63 Bukan hanya di cabang. Banten, bukan hanya di Jakarta, tapi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jambi, Palembang, Padang, Sulawesi di sana ya, alhamdulillah Jawa Barat, Bandung. Itu perusahaan. Nah, dari perusahaan yang pertama itu dengan sudah berkembangnya menjadi beberapa cabang sampai 63, akhirnya ekosistemnya mulai dibangun. Yaitu kalau jemaah haji umroh ini dia ternyata kalau mau umroh dan haji itu butuh makan. Ya, betul. Maka bikinlah Banten Restoran. Kenapa Banten Restoran? Karena saya orang Banten. Saya suka, saya ada cinta. brand Banten ya. Yang kebetulan belum ada yang mempatenkan, sehingga saya patenkan, dan itu perusahaan yang sudah kita dirikan sehingga bisa memberikan makanan di bandara, di mana-mana ya. Akhirnya sampailah Banten Restoran itu pun sekarang sudah memiliki outlet selain di di Baduy Outbound, juga memiliki outlet 3 lantai ya, 2 ruko di Gaido Plaza di Tangerang Selatan sana. Nah, dari situ kebutuhan makan berarti sudah tercukupi nih. Ternyata kan perusahaan ini butuh iklan, Ya, butuh betul. pemberitaan. Akhirnya kita juga bikin namanya perusahaan majalah haji dan umroh untuk beriklan kita, untuk pemberitaan kita. Dari situ kita juga bergerak lagi. Ternyata kita juga butuh ternyata pertemuan ya, kalau alumni haji umroh. Terus juga kalau ada acara manasik butuh tempat yang besar. Betul. Maka itu kita dirikan PT Bisnis Banten yang mengelola kawasan wisata halal Baduy Outbound, yaitu 12 hektar di Serang, di Baros, Banten sana. Dan kita akan menuju ke sana, kita akan lihat bagaimana kawasan wisata halal Baduy Outbound. Gitu kira-kira. Wow, keren banget ya. Kita akan langsung menuju satu lokasi di mana ini lokasi yang enak banget ya. Ya. Tepatnya di mana sih Pak, daerah mana? Tepatnya di kilometer Serang Pandeglang kilometer 14 di Sukamana, Desa Sukamana, di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Oke. Sebelum kita nanti ini ya, karena emang masih dalam perjalanan juga nih Pak ya. Ya. Mungkin satu hal lagi pertanyaannya. Kita kan memang lagi masa pandemi ya, sudah hampir 2 tahun ini. Hmm. Gimana tuh
kalau Bapak sendiri? Karena saya nih sering bincang gitu kan dengan para pelaku bisnis, dan memang ada beberapa orang yang memang memanfaatkannya dengan wah ternyata ada pandemi malah jadi berkah. Tapi ada juga yang banyak malah itu pandemi jadi omsetnya turun lah, malah ada yang tutup kayak gitu. Gimana kalau Bapak? Ya, sebetulnya dalam teori usaha, teorinya usaha itu sendiri usaha, kalimatnya usaha, entrepreneur. Ya. Artinya bahwa kita harus selalu berusaha, usaha, dan usaha. Jadi jangan menyerah. Ya. Kunci sukses dalam suatu usaha, if you not innovation, you will be die. Artinya kalau kita sebuah usaha sudah develop bisnis, kita puas, maka itu akan dengan sendirinya nggak usah minta ditutup, tutup sendiri. Iya. Apa yang terjadi pada Kodak, apa yang terjadi pada Nokia, apa yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tape recorder yang lainnya hilang dengan handphone, dengan mobile phone, ya. Nah, Gaido Group untuk sistem untuk berkelanjutan, termasuk dengan virus corona COVID-19 ini yang berdampak bukan hanya bicara kesehatan, tapi juga kepada ekonomi. Bahkan kepada keuangan. Betul. Akhirnya saya di Gaido Group sudah merapatkan barisan, yaitu tentang membuat program extraordinary. Apa itu extraordinary? Kita ulang tahun kemarin di tahun 2021 di bulan Februari, yaitu di 18 tahun kita, yaitu Gaido Bangkit bersama ekonomi syariah di masa pandemi COVID-19. Apa itu bangkit? Bahwa seperti orang yang sedang sakit, dia harus recovery, dia harus bangkit. Betul. Kita jangan ngoyo, kita jangan bersedih, tapi bagaimana kita bangkit. Nah, akhirnya betul ada beberapa usaha, contoh Gaido Travel yang saya dirikan pertama, itu tidak bisa saya even I'm the superstar itu cannot be, karena makanya ditutup. Iya betul. Iya kan? Walaupun saya sehebat apapun juga, let's say I'm the Bill Gates gitu kira-kiranya, nggak bisa juga, penerbangannya nggak ada, gitu kan. Maka Gaido Travel dia tidak bisa bergerak karena bisnisnya itu di haji dan umroh. Mekahnya lockdown, pesawatnya tidak bisa terbang. Nah, saya sebagai entrepreneur, saya sebagai pengusaha, what I have to do? Maka melihat bisnis-bisnis apa yang sustain. Akhirnya Gaido Group di tahun 2020, tepatnya tanggal 20 ya bulan 2 tanggal 20 bulan 2020 mendirikan perusahaan investasi di Singapura. Namanya Gaido Corporation Pty Ltd. Oke. Ini adalah satu kebanggaan buat kami, perusahaan Indonesia investasi buka di Singapura di masa pandemi. Iya kan? Luar biasa. Nah, setelah itu saya melihat lagi tantangannya, ini tidak ada pilihan lain, kita harus betul-betul harus cepat, ya, harus mampu bisa melihat kondisi yang ada. Akhirnya Gaido Corporation Pty Ltd itu menggait investor dari Singapura, yaitu Pipe Digital. Kita membuat perusahaan Gaido Digital Medica di Banten ini. Oh, di Banten. PT Gaido, ya di Gaido Plaza di Tangsel kan, Banten kan, Tangerang Selatan. Jadi Gaido Plaza di sana alamatnya, kita bikin perusahaan yaitu PT Gaido Digital Medica, baru-baru aja disuntik, investornya datang dari Singapura. Modal dasar saya 10 miliar, saya store 3 miliar. Sekarang dari Singapura menyuntik ikut investasi 7 miliar. Itu di masa pandemi. Dan apa yang menjadikan sustain untuk kita berkelanjutan dalam Islam? Bahwa pemerintah sudah mengumumkan sektor pertanian yang mampu bertahan, bahkan memberikan positif neraca kepada negara ini dibandingkan yang lain. Selain daripada IT ya, dengan dengan rumah sakit. Makanya tadi kenapa saya bikin perusahaan Gaido Digital Medica, bahwa itu adalah perusahaan yang akan bergerak di bidang smart hospital, digital hospital. Jadi Gaido akan memiliki yang disebut dengan digital hospital. Jadi orang akan bertanya tentang perlu beli obat-obatan, cukup lewat digital. Orang perlu dokter, cukup pakai digital. Dia ke rumahnya, ke hotelnya, kemana, kita melayani itu. Karena saat ini pandemi adalah bicara kesehatan, maka saya membuat perusahaan bergerak di dalam kesehatan, dan saya tidak mungkin sendirian kalau saya juga tidak menggandeng teman-teman investor dari luar. Makanya saya menggandeng yaitu Pipe Digital, perusahaan di Singapura yang sudah TBK, yang sudah IPO, yang spesial bergerak di bidang farmasi digital. Nah, itu tentang kesehatannya, tentang sustainable-nya. Di Baduy Outbound kita akan lihat nanti ya, yaitu saya di Baduy Outbound itu mendorong dengan 8 destinasi wisata, yaitu wisata alam, wisata pertanian, wisata perkebunan, wisata perikanan, wisata peternakan,
wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata outbound. Kita akan lihat nanti di sana. Jadi bagaimana saya mengelola yaitu sawah bukan hanya seperti orang lain, tapi kita mulai bibit sendiri yang punya paten di 121 negara. Di mana pemilik patennya itu bergabung Liga Indo Group, yaitu Profesor Ali Jum, pemilik paten 121 padi yang luar biasa, yang biasanya orang panen 1 tahun itu cuma 3 kali, kita bisa panen sampai 4 kali. Ini yang kita akan mengenal tanaman beras santri dari Banten. Nggak terasa juga ya, saking asiknya gitu Pak, udah sampai kita nih. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke Baduy Outbound. Kita langsung nantinya akan melihat-lihat ya. Jadi memang ternyata di pertanian itu dengan perkebunan itu cukup luar biasa ya, bahwa pertanian itu dari pertanian itu kita bisa mempekerjakan orang-orang yang tadinya bekerja di pabrik PLH segala macam. Akhirnya kita bisa ada peluang. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sana ada Santrimat yang menjual produk-produk beras hasil kebun segala macamnya. Nah, jadi kita akan lihat langsung di sana. Oke. Dan kita tidak terasa, alhamdulillah sebentar lagi kita udah sampai nih. Iya, betul. Untuk itu buat teman-teman semua, dulur semua, silakan tetap stay tune juga, tentunya kita bakal jalan-jalan Pak ya. Iya. Kita bakal jalan-jalan, baik sekali hal yang tadi sudah kita bicarakan, ada Santrimat gitu kan, ada tadi bisnisnya banyak banget gitu kan, ada di perikanan segala macam. Nah, kita langsung aja lihat ya. Stay tune tentunya di Ginau TV. Kita ketemu lagi. Hai. Alhamdulillah kita sampai. Aduh banget. Baduy Outbound. I'm in Banten. Baduy Outbound. Dan kita akan lihat dari Santrimat, kita akan keliling. Stay tune. Sehat, oke. Nah ini Mbak Kiki yang di sini, ini Santrimat. Pengen tahu apa tentang Santrimat? Nah, tadi kan sudah ini ya, kita ngobrol di mobil lumayan panjang juga ya. Jadi kita langsung ini teman-teman, ada beberapa banyak ya sampai ujung sana bahkan. Ada 12 hektar di sini. Kalau keliling semua kayaknya capek. Sampai ya. Sebagian aja. Yang pertama nih. Ya. Nah, ini Santrimat. Kenapa sih namanya Santrimat gitu? Karena Santrimat ini kami melaunching ini antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan juga FSPP. FSPP itu Forum Silaturahim Pondok Pesantren di Banten yang membawahi pondok pesantren lebih daripada 4.000 pondok pesantren. Nah, bagaimana pondok pesantren ini supaya ada kemandirian pondok pesantren? Maka kemandirian ekonomi, jangan sampai hanya ngaji kitab saja. Betul. Jadi ngaji kitab dan juga ngaji dagang, menjadi usahawan, sehingga nantinya pondok pesantren bisa mandiri. Nah, ini saya dorong. Jadi pondok Santrimat ini bisa ada namanya beras santri. Ya, ada beras santri? Ada, Pak. Ada beras santrinya, terus juga ada air minum, ya, tentang beberapa pondok pesantren kita sudah melakukan. Nanti kita bisa lihat bagaimana pondok pesantren kita dorong untuk memiliki kemandirian, yaitu bisa bikin tahu, bikin tempe, bikin sabun, bikin sampo, dan yang lain-lainnya. Oke? Nah, ini adalah Santrimat. Dan ini kita yang tadi saya sebutkan namanya Banten Restoran. Banten Restoran awalnya di sini. Awalnya di sini. Sekarang yang outlet yang lebih besar itu di Tangerang Selatan. Nah, ini Banten Restoran sudah berjalan. Nah, ini perusahaan pertama yang saya dirikan tadi, sukses franchise. Haji Umroh and Hotel #1 in Indonesia.
Yaitu master franchise-nya 1 miliar dan regulernya 150 juta per pesantren. Ini daftar hajinya umrohnya aja pakai pos mandiri gitu ya. Jadi perjalanan saya ini ada dengan Pak Jokowi, ketemu dengan Raja Salman gitu ya. Keren loh. Jadi orang Bataknya gitu ya. Ini juga ketemu dengan Menteri Haji dan Umroh Al-Bantani, Muhammad Sahal Taha Al-Bantani. Jadi ini keturunan orang Banten, orang Maluku. Nah, ini yang menjabat Menteri Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Saya jalan mengawal dengan Pak Menteri Agama zamannya Pak Lukma, Menteri Pariwisata zamannya Pak Arif Yahya. Saya ikut kegiatan pameran di Dubai, gitu. Saya menjadi pembicara di beberapa tempat di UI, di kemudian perdagangan. Wow. Nah, kita coba pengen tahu juga nih Pak. Mungkin awalnya maksudnya apa ya, ketika bisnis itu ide bisnis awal gitu ya. Tadi kan Bapak udah merintis dari 2003 kan. Yep. Itu kenapa sih awalnya kepikiran untuk membuat bisnis seperti travel? Gaida Travel pertama yang saya dirikan karena saya 2000 baru pulang dari Mekah. Saya 95 sampai 2000 adalah salah satu orang Indonesia yang bermukim di sana, belajar dan bekerja di Arab Saudi, di Mekah. Kegiatan saya salah satunya ya menjadi guide. Kamu tahu ya bahwa jemaah haji umrah, sehingga itu bagian familiar. Nah, guide sendiri bahasa Arabnya mutawid, bahasa Inggrisnya guide, bahasa Indonesia pemandu, pakai bahasa Jepangnya gaido. Itu dia ternyata. Gaido travel ya. Luar biasa. Nah, kita akan jalan ke sebelahnya. Ini ada namanya ini kantor, ya kan? Ini landscape-nya sertifikat pajak. Ini perencanaan sertifikat pajak. Ini di Body Outbound yang tadi kita ceritakan. Inilah perencanaan landscape-nya di tanah. Ada 12 hektar tadi. 12 hektar tadi. Jadi di sini gerbang utama tadi kita udah ada parking, ada Gaido Mart ya, ada faktor restoran, ada Sandrimat, pengelolaan rumah adat Baduy. Nanti kita akan lihat rumah adat Baduy, sehingga perusahaan ini sudah berjalan. Kita ini tidak terasa nih 18 tahun. Ya kan? Banyak ya? 63 dan menjadi puluhan perusahaan. Dan di Body Outbound ini kita bangga mendapatkan penghargaan pembayar pajak. Wow. Ya, Keren ya. Nanti kita shoot lah. Cara ini burung Garuda yang ngasihnya. Bangga bahwa usaha itu artinya jiwa entrepreneur itu bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi kalau kita jadi pengusaha itu bisa membuat lapangan pekerjaan, ya kan? Iya. Terus kita juga bisa setelah membuat lapangan pekerjaan bisa berzakat, bisa bayar pajak. Nah, kenapa ini Baduy Outbound? Karena ini namanya rumah Baduy. Jadi kalau kita ke Ciboleger sana, ya inilah rumah Baduy. Maka ini disebut namanya Baduy Outbound. Ini tulisan Baduy Outbound. Kenapa? Ini rumah. Kenapa? Maksudnya terinspirasi, apakah memang Baduy ini memang menjadi ikonik di Batak atau apa sih Pak inspirasi? Inspirasi saya bikin kawasan wisata halal Baduy Outbound bahwa Baduy itu adalah satu komunitas ya yang dibolehkan dengan suku ya, yang memiliki budaya yang sangat kental. Boleh dikatakan presiden datang aja dia belum tentu mau gitu kira-kira. Itu yang terus ada pandemi, ada apa, mereka survive aja. Bahwa orang Baduy itu the survive people kalau saya katakan. Dia orang yang mampu bertahan, survive di berbagai zaman. Indonesia 76 tahun, dia sampai sekarang masih bertahan, tidak harus pakai mobile phone, tidak harus TV, tidak harus internet mereka. Dan ketika ada pandemi, mereka yang lainnya butuh bantuan sembako, mereka enggak, biasa saja, karena mereka udah punya lumbung, udah mempersiapkan diri. Maka saya melihat dari filosofi itu bahwa orang Baduy adalah survive people, dia orang yang mampu bertahan. Maka ini saya jadikan kawasan wisata halal Baduy Outbound. Artinya untuk mengajak orang lain itu menjadi orang-orang yang survive. Makanya di sini namanya Outbound. Diajarin apa? Kan survive. Iya betul. Ya, tim leader, fun game, betul? Iya. Nah itu. Dan kemarin tanggal 25-26 di bulan Agustus ada kegiatan hampir 100 orang itu pramuka, dan nanti hari Minggu ya, Sabtu Minggu ada kegiatan
ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana untuk outbound. Kita bisa lihat ke sana nanti. Tapi kalau tempat ini sejak dari kapan? Ini saya bangun 2014. 2014. Saya soft launching, bisa di Google soft launchingnya kawasan wisata baru di 2014. Tapi 2016 yang tanda tangannya gubernur. Mari kita lihat. Ini keren ya. Yuk kita lanjut lagi. Oke. Nah, kita pengen mengangkat ini ikonik. Kenapa ini ada pasir? Jadi di masa pandemik ini kita tetap membangun. Ya. Kita mempersiapkan diri untuk tamu-tamu yang akan datang. Karena kalau wisata ke tempat lain kan takut. Iya. Kalau wisata ini justru senang mereka. Ruangan terbuka. Ini juga apa? Ya alami nih. Alam itu Gunung Karangnya, ya masih tersembunyi. Ini angin Banten. Hai guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Hasan Gaido. Hari ini saya bersama dengan Ki Habibie Ali Bunton, tokoh Cilegon. Sedang berada di kawasan wisata Cilegon, sedang memberikan makan ikan mas Banten dan ikan patin. Wah, bagaimana? Luar biasa, guys, dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Kita lihat begitu bergairahnya ikan yang ada di depan kita. Ini menandakan ikan ini sehat dan tentunya insya Allah cepat besar juga, dan air ikan dan makanannya cocok untuk kita nikmati bersama-sama. Datang ke Bari Outbound untuk kita wisata di masa pandemi COVID-19 aman dan nyaman. Oke Pak, di tengah-tengah alam gitu kan, tapi ini kok ada baja? Sekarang ini kita tidak bisa menghindar dari serbuan teknologi. Kalau saya semua harus pakai bambu dan kayu, itu tidak bisa bertahan lama. Sehingga ada perpaduan, ya seperti sinkron, ada juga tentang baja ringan. Tapi ini kan pohon anggur nanti ke atas, terus ada markisa sehingga nanti orang datang ke sini bisa ngambil buahnya. Nah, di depan kita ini kan cottage, ini disediakan untuk menginap di sini. Jadi orang jadi menginap buat di yang sini, menginap. ya ada cottage, ada barak, ada yang biasa disewa pramuka itu tenda, ada tenda peloton, ada tenda private sendiri. Nah ini cottage-nya di sininya coba lihat, ini kan bilik kan, tapi di dalam ini kan full AC semua. Iya. Ini. Di dalamnya ternyata ya kelas bintang 4 lah gitu. Ini cabai ya. Sekarang sedang viral kan bahwa cabai sedang panen, tapi ternyata pemerintah malah impor. Nah, pada nangis. Iya, Nah, orang pengusaha petani yang lain kan bingung gimana. Kalau saya kebetulan diwariskan, yaitu disebut dengan inovasi tanpa batas. Semua yang tadinya saya jual, ini per kilo tadinya harganya 20 sampai 25 ribu. Sekarang harga per kilo cuma 7 ribu. Maka saya bilang jangan jual, stop jualan. Sekarang dikeringkan, kita akan bikin bon cabai. Kita akan jual cabai bubuk itu kemana? Yaitu ke restoran Korea, ke restoran Jepang. Itu salah satu inovasi. Ya, itu bisnis. Nah, itu berarti apa ya, pelajaran juga lah buat kita nih, buat mungkin apalagi milenial yang lagi ngebangun bisnis gitu kan. Emang ketika kita bisnis itu emang harus pinter-pinter kayak tadi ya, nyari
timing ya. Ya, momentum. Momentum. Boleh saja kita punya kelebihan, punya kecerdasan, punya kemampuan, tapi kalau timingnya tidak tepat, maka itu nothing. Jadi orang-orang hebat bisnis kayak umpamanya mau launching mobil apa, itu kalau dia pas mau launching ternyata orang launching duluan, wah habis ya. Jadi makanya ada intelligent marketing kayak gitu. Jadi seperti ini ya, kami di sini Cabe, ya, ini mungkin yang disebut dengan surga dunia ya. Kita berada di sini, coba kita berada yang disebut dengan bagaimana tentang Indonesia itu yang disebut dengan yang subur. Ini ada ikan apa aja nih? Ini ikan ikan ini lebih dari 10.000 ikan. Ada ikan patin, ada ikan emas, ada macam-macam, ada ikan koi juga. Di sini lebih 10.000, ada beberapa tempat. Nah, ini yang saya udah keliling ke beberapa negara, hampir seluruh dunia mungkin saya udah keliling. Ya, seperti umumnya ke Tel Aviv, ke Israel. Saya udah sana. Saya udah. Ya, ke Libanon, ke Maroko. Kalau Saudi semuanya saya udah keliling ya, kan Dubai semuanya. Ke Australia, ke Eropa, ke Karena Turki. itu basicnya ya kalau Ini makanya kenapa saya sangat membanggakan Banten yang luar biasa kaya. Ini ikan, kan nggak mungkin ikan saja kalau nggak ada berasnya. Iya. Ini di belakang kita apa? Sawah, Iya, sawah. padi, beras. Berarti kan padinya dari kita sendiri, Iya, betul. ikannya dari kita sendiri. Kan nggak mungkin juga kalau makan hanya beras dengan ikan. Ikan. Iya. Sayurannya, sambalnya gimana? Nah Iya. ini kan Ada. ininya cabenya. Nah ini cabai kita dan ini sayurannya. Ah, Ya kan? iya, iya. Gitu. Ini yang disebut dengan surga dunia. Surga dunia yang Punya alhamdulillah kelapa, ada pepaya, ada pisang. Saya di sini pisang ada 14 macam pisang. 12 macam. 14 macam pisang. Disebut aja pisang apa ada di sini. Macam-macam. Terus dari tadi kan katanya udah berbagai macam dunia gitu kan ya. Kemudian mungkin apa sih yang memang selain tadi memang yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya selain tadi dari surga dunianya apa lagi kira-kira? Indonesia, sebagian orang Indonesia mohon maaf belum tahu tentang apa nilai lebih. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang besar. Ya. Indonesia populasi nomor 4 di dunia. Di dunia. Itu namanya disebut dengan kekuatan kita. Masa sih dengan populasi nomor 4 di dunia kita bukan orang hebat? Yang kedua, Indonesia adalah muslim nomor 1 di dunia. The biggest Muslim in the world adalah Indonesia. Betul? Betul. Kita adalah ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Betul? Berarti dengan kekuatan-kekuatan itu ekonomi kita sangat kuat. Ya seharusnya seperti itu ya. Kita sawah punya, Iya. ikan punya, Ah, sayuran punya, peternakan punya. Kita bisa ekspor beras. Kenapa kita harus impor beras? Iya. Kita bisa ekspor sayuran. Kenapa kita harus impor sayuran? Kita harus ekspor ikan. Kenapa kita harus impor ikan? iya, betul juga. Padahal kita punya. Punya semuanya. Inilah kaya raya. Oke. Ini diamond. Gitu. Satu lagi pengangguran. Kenapa sih gitu kan dengan kekayaan yang tadi sudah disebutin sama Pak Hasan tadi, tapi kenapa pengangguran itu begitu masih tinggi di negara kita? Ya. Apakah karena memang populasinya tadi terlalu banyak sehingga pekerjaannya sedikit? Bagaimana? Saya sekarang sedang mencari orang untuk bekerja dengan saya. Saya ada 27 perusahaan. Ini pertanian, biogas ini kebun membutuhkan orang. Iya kan? Saya punya Gaido Bank Syariah sudah 27 tahun. Ekspor di bidang perbankan syariah gabung. Jangankan jadi karyawan, mau jadi direktur juga saya kasih. Ya kan? Mau di media saya juga ada. Mau di restoran juga ada. Nyari orang nggak gampang. Persoalannya adalah ada perbedaan pandangan sih. Orang yang bekerja itu nggak mau kerja. Dia cari pekerjaan tapi nggak mau kerja. Pengennya digaji, bahkan minta besar. Orang yang pemilik perusahaan pengen cari orang yang bekerja. Iya kan? Oh, jadi nggak sinkron ya? Nggak sinkron.
Makanya lulusan sekolah kok nganggur. Nah, Namanya pengangguran terdidik. iya betul, ada Dan istilah itu. Banten adalah pengangguran tertinggi di Indonesia. Hat-trick lagi kemarin tuh. Kenapa? Why? Ada, mohon maaf, bisa saja tetangga-tetangga kita di sini mendingan nganggur daripada pekerjaan yang tidak dia sukai. Iya. Sementara nggak mungkin Anda mencapai masa depan Anda tujuannya tanpa dimulai dengan sesuatu. Kan orang tahunya sekarang saya sebagai founder dari Sigo Group, Iya. ketua Kadin, presiden Council, ya kan? Mungkin 1%-nya ya. 1% yang kita lihat. Tidak tahu Di dulu. bawahnya. Saya dulunya pernah ngojek, jualan koran, kuli ngadu. So itu proses dong. Oke, ini menarik nih. Titik balik Pak Hasan. Mungkin pasti tiap orang ada lah. Ketika kita yang memulai sesuatu, gitu. Kayaknya apa ya, masa-masa ataupun titik gitu di mana Pak Hasan lu udah waktu mungkin dalam periode hidup ini, wah kayaknya saya tuh harus maju, saya harus membuat ini. Itu apa sih ketika mungkin waktu masih sekolah kah atau waktu? Ya, saya terlahir anak orang miskin Pak. Saya lahir di kampung. Saya sekolah aja nggak pakai sepatu. Kalau sekarang saya mungkin boleh bisa Apa aja ya? dulu saya nggak pakai. Akhirnya saya waktu SD kelas 4 aja itu udah jualan. Jualan apa? Jualan es termos itu. Dari siapa? Itu dari rumahnya Kang Miing. Karena waktu itu ya kakaknya Kang Miing, Bu Aci itu orang kaya udah di kampung saya. Saya ngambil termos es itu jualan. Setelah itu saya SMP pengen sekolah, melanjutkan saya jualan koran. Jadi bahwa buat saya mau kemana lagi, dan akhirnya dengan izin Allah bahwa nanti dalam kehidupan kita itu memang kita akan dipertemukan yang disebut angkut angelnya. Makanya ada disebut angel investor gitu. Nah, iya jelas. Nah, saya ketika sudah selesai di Indonesia, penderitaan sudah, saya badungnya betul-betul badung orang Banten, berantem bacok itu, nggak memandu bacok kan orang Banten gitu. Jadi setelah itu saya dikirim ke Mekah ya tahun 95 sampai tahun 2000. Nah dari situlah saya betul-betul sudahlah, saya mengabdikan diri untuk masa depan saya. I have to do something. Jadi kalau saya dikasih pekerjaan 9 jam, saya kerja 12 jam sampai 14, karena bukan bekerja tapi loyal, tapi pengabdian. Then this is my future. Akhirnya bos kita ternyata melihat kita, maka saya mendapatkan penaikan jabatan itu begitu cepat. Orang banyak juga, wah ternyata setelah kita memberikan. Setelah saya sekarang sadari, nggak mungkin juga ya kita dimasukin surga, dikasih amal, dikasih gaji, kok belum beramal, belum sholat, gitu. belum bekerja gitu. Jadi kita tuh udah kalau saya kerja ini dapat apa gitu kan? Oh, pekerjaan aja belum. Nah, saya baru menyadari sekarang untuk anak-anak muda, anak-anak milenial yang ikut menonton ini, hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Hidup hanya sekali, jadilah yang berarti. Hidup adalah pilihan sukses atau sukses. Sebagian orang sukses atau gagal. Tapi Buat saya, sukses hidup adalah pilihan sukses atau sukses. Dengan komitmen itu, kita akan berjuang unlimited innovation. If you not innovation, you'll be dead. Sehingga dengan konsep, dengan keadaan sekarang pun dengan pandemi COVID-19, kita berjuang sekarang. Ini adalah salah satu bisnis saya di masa pandemi. Ini ikan. Ini adalah bisnis saya, sayuran di masa pandemi. Tadinya saya nggak mikir kalau saya keluar negeri terus. Kan saya jarang ke sini. Walaupun ini punya saya, mungkin saya dalam setahun berapa kali aja. Tapi sekarang saya nggak keluar negeri karena airportnya nggak jalan, lockdown. Saya harus what I have to do. Maka saya kembangkan pertanian saya, bukan lagi kayak kata petaninya, no, you have to follow me. Pakai bibit unggulan ini, pakai pupuknya organik ini, panennya saya udah punya jual. Kita bisa jual. Sayuran seperti itu tadi. Cabai, don't worry. Ini panen udah berulang-ulang. Ini sebentar lagi udah panen lagi. Betul? Sekarang, ini sebentar lagi kita akan panen, kita akan jualan ikan. Ya, bayangkan. Pertama saya beli hanya berapa? 1 ekor itu lesek sekitar 800 perak. Ini nantinya 1 ekor udah berapa? Udah 5.000 perak. berarti ini merupakan salah satu berkah dari pandemi ini.
your question then, bahwa ini adalah salah satu bisnis di inovasi yang muncul. tanpa batas muncul ketika pandemi. Iya, PPKM. Keterbatasan bukan berarti kita harus berhenti berkreativitas. Betul. Hmm. Jadi saya sekarang mengembangkan tentang pertanian, perkebunan, perikanan, sangat konsen. Tadinya saya tidak ikut, sekarang saya ada di tengah. Kalau saya harus nyangkut, saya nyangkut. Saya harus kesini ngebersihin, saya bersihin. Karena ini bisnis. Bisnis nggak bisa hanya nyuruh-nyuruh orang. Kita harus masuk dalam. Oke, terakhir nih Mas Hasan ya. Mungkin pesannya terhadap teman-teman semua. Tadi kita sudah ngobrol, sudah keliling juga di tempat ini yang luar biasa. Gitu. Mungkin pesannya kepada generasi muda yang terutama saat tadi itu yang ternyata masih banyak yang rebahan gitu. Rebahan yang tanpa perubahan loh ini. Yeah. Bukan yang rebahan, tapi ada ya rebahan yang produktif juga ya ada ya. Tapi banyakan itu masih yang udahlah gitu kan, pasrah aja. Apalagi yang fix mindsetnya udah aduh pandemi lagi gitu, udah di PHK segala macem gitu, ngeluh. Nah mungkin kasih pesan buat mereka. Oke guys, sahabat dan teman kita semua, salam sehat, salam sukses buat kita. Masa depan adalah hak Anda. Sukses adalah hak Anda. Kuncinya bagaimana kita cara mengambilnya. Oke. Semua orang punya harapan dari sukses. Iya. Semua orang juga pengen kaya, pengen senang, pengen jalan-jalan. Ya, Iya. pengen dong kayak saya. Oh, ke Australia, orang Australia suruh-suruh. Pengen dong ke Israel, orang Israelnya suruh-suruh. Ya dong. Iya. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, kuatkan tentang tekad. Karena tanpa tekad yang kuat, kita tidak akan bisa bangun pagi jam berapa. Betul. Gunakan waktumu untuk masa depan. Sebelum adzan subuh kita udah tamat. Salat tahajud, ikut sholat qobliyah subuh, karena di situ pahalanya. Barang siapa yang sholat Isi dunia. Lebih dari isi dunia. lebih besar daripada dunia dan Iya, isinya. dan isinya ya betul. Clear, ya kan? Iya. Sholat rajin, berdoa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Memohon dan meminta kepadaku nih, aku akan kabulkan. Siapa pemilik Allah? Ini adalah Allah. Jadi bagaimana kita memantaskan kepada Allah bahwa kita berdoa, setelah itu kita berusaha. Jadi harus diimbangi antara usaha dan doa. Karena tidak ada jaminan anak nabi jadi nabi. Iya. Tidak ada jaminan anak orang kaya akan jadi kaya. Tidak ada jaminan. So, hidup hanya sekali. Jadilah yang tepat. Kuatkan tekad untuk punya what is your destination. Kemana destinasi, kemana tujuan kita yang pengen kita capai. Banyak orang jadi pengusaha tujuannya pengen kembali mobil Fortuner. Iya. Ketika dia udah mobil Fortuner selesai. Dia nggak bisa bergerak lagi. Iya. Pengen punya rumah. Ketika dia sudah sampai rumah nggak bisa bergerak lagi. So, tentukan your vision. My vision is Gaido Group visinya apa tuh? Gaido Group visi 2045. Why 2024? Indonesia. Bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka. Itulah Indonesia. Mas, Indonesia visi 2045 adalah Indonesia Sentral Ekonomi Syariah Dunia. Indonesia Sentral Ekonomi Syariah Dunia, dan kami Gaido Group sebagai pelakunya. Gaido Travel haji dan umroh travel, Banten restoran halal, Bali Outbound, kawasan wisata halal Bali Outbound, halal, perikanan, perkenakan. Kami punya Gaido Bank Syariah, perusahaan yang syariah, investasi untuk ekonomi syariah. Ini adalah concern bahwa kita ekosistem ekonomi syariah kita ada di dalamnya. Nah, kita punya tekad yang kuat. Bagaimana untuk mencapai itu? Buktinya di masa-masa pandemi seperti ini terus kita gelorakan, dan baru saja investor dari Singapura masuk ke Gaido Group untuk membuat bagaimana digital hospital, dan kita masih menatap ini. Apa yang harus kita lakukan? Selalu dengan inovasi. Jangan mengeluh. Maka saya kasih kiatnya, yaitu 5 step how to get success. Karena kuncinya di sini orang pengen, tapi kuncinya apa dah? Maka saya kasih tahu, ya kasih tahu yang lain juga deh, ya, yaitu 5 step how to get success. 5 langkah cara untuk sukses. Yang pertama, well planned, perencanaan yang matang. Yang kedua, clear goal, target yang terukur yang jelas. 3, yang disebut dengan apa? Inovasi tanpa batas. Strategi yang jitu. Yang keempat,
teamwork yang solid. Kita tidak bisa apa-apa tanpa itu. Iya. Yang terakhir, smart personal. Smart personal adalah individu yang profesional. What is the professional? There is no reason, there is no mistake. Tidak ada kesalahan dan tidak ada alasan. Sementara Anda baru memulai, oh ini nanti susah. Ya memang itu alasan untuk tidak melakukan. Iya, kalau Tapi hujan aja, jangan. Nggak ngaruh lah kalau saya. sedikit kemauan katanya itu banyak alasan. Kalau kuat kemauan banyak jalan. Banyak jalan. So this is the 5 step how to get success. Itu yang sudah saya lakukan. Dan how to manage the company, bagaimana saya memanage dengan semua perusahaan. Ada yang di Bandung, Jakarta, di Singapura, Kan buruh Indonesia aja ya, tapi di luar juga ya. Dunia. Bagaimana how to control that? Gitu kan, gitu. Saya membuat namanya triangle system, yaitu seorang CEO how to control management, yaitu dengan triangle system. Kalau tadi 5 step to get success saya ambil dari rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kalau melakukan itu jamin selamat dunia dan akhirat. Sekarang adalah yang disebut triangle. Apa itu triangle? Divisi sales marketing, divisi operation and product, divisi administration and finance. Jadi orang punya kemampuan untuk menjual, kenapa sih dia tidak punya kemampuan untuk operation? Dia punya kemampuan operation. Nah ini ketiga-tiga ini harus dikontrol oleh seorang CEO. Yaitu bagaimana operation produknya, bagaimana yang disebut dengan sales marketingnya, bagaimana administrative finance-nya, laporan keuangannya bagaimana investor bisa mau ke kita. Nah itu dari mana saya ambil? Dari itulah dasarnya rukun iman. Bahwa iman itu diikatkan dari hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Maka jaminannya, barang siapa yang beriman kepadaku, kata Allah, maka akan mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Wow, luar biasa loh. Keren loh. Ini teman-teman ya, luar biasa. Ini beda banget dari episode sebelumnya. Ini benar-benar bermakna sekali, Pak. Terima kasih sudah mau sharing di Ginau TV. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi loh, banyak hal loh. Ini baru permukaannya aja ya. Tadi luar biasa banyak, dan ini kalau saya sendiri merasa terhormat sekali bisa ngobrol sama orang yang luar biasa di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman juga tentunya jangan hanya apa ya istilahnya mengharapkan indah pada waktunya, padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mulailah berusaha. Tadi kan sudah dijelaskan harus punya tekad. Intinya itu Tekad yang kuat ya, supaya impian, rencana gitu kan yang sudah teman-teman canangkan itu nggak cuman jadi harapan semata gitu, tapi bisa diwujudkan dengan action nyata ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak, dan Sama-sama. Juga teman-teman yang sudah nonton video ini ya dari awal sampai akhir ini. Terima kasih juga buat perkumpulan Urang Banten. Yes, perkumpulan orang Banten yang sudah tentunya berkontribusi di Banten ya. Di video ini juga terutama kita terima kasih banyak sudah mensponsori video ini, dan buat semua pihak juga tentunya yang sudah berkontribusi di video ini. Terima kasih, tetap stay tune tentunya karena setiap minggunya kita bakal terus hadirkan orang-orang keren yang bisa menginspirasi, terutama untuk di Banten kita tercinta dan umumnya di Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sukses.